Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentu atas limpahan taufik dan inayahnya lah sehingga pada sore hari ini kita semua dapat diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan juga keringanan langkah untuk dapat hadir di Mushola Ar-Raudah Balai Kota Samarinda untuk mengikuti bersama-sama acara buka puasa bersama pemerintah Kota Samarinda dengan rekan-rekan media. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang tidak pernah berhenti kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda serta seluruh tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan pada tahun yang lalu oleh Wali Kota Samarinda di tempat dan event yang sama, beliau menyampaikan bahwa wartawan atau jurnalis merupakan pejuang kebenaran yang diharapkan bisa menyampaikan informasi-informasi yang valid serta berimbang dalam menyebarluaskan berita atau informasi dan berbagai sosialisasi kegiatan maupun peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Dan kegiatan kita pada sore hari ini tentu merupakan momen menjalin silaturahim dan memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Samarinda dengan rekan-rekan wartawan demi mendukung sukses berkelanjutan untuk Samarinda maju. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Wali Kota dan Pak Asisten 1 serta seluruh teman-teman pimpinan OPD, kepala bagian, dan kepada seluruh teman-teman jurnalis. Pertama kita tentu menyampaikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang kita senantiasa peroleh. Kita bisa hadir bersama-sama di Mushola Ar-Raudah ini. Selawat dan salam kita juga selalu kirimkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua insya Allah dapat berkah Allah, dapat ampunan, dapat rahmat, sehingga kelak kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh syafaat dari Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sore hari ini sengaja saya minta dikosong jadwal karena di luar-luar udah buka puasa, di internal belum, dan hari ini kita buka puasa bersama. Didampingi beberapa teman-teman, hadir bersama juga beberapa OPD. Pertama saya ingin gunakan kesempatan ini tentu minta maaf atas nama pemerintah. Kalau pribadi insya Allah kita nggak ada salah. Atas nama pemerintah, ya mungkin ada interaksi yang selama ini terjalin kurang rapat, kurang berkualitas, atau mungkin ada kesalahpahaman di seluruh jajaran pemerintah. Kita minta maaf. Juga kita berharap dan doakan teman-teman kualitas jurnalistik itu di masa yang akan datang semakin baik. Karena profesi itu dengan prospek kita terpisah. Di dalam Islam itu juga sudah dikenal juga namanya fikih jurnalis.
Supaya apa? Supaya hidup kita ini apapun profesi kita berkah. Dan ini kehidupan demokrasi sekarang membuat para wartawan, jurnalis itu mampu mengekspresikan segala bentuk kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman jurnalis di ruang demokrasi ini. Bahkan tidak sedikit ada yang secara khusus sengaja dipakai untuk menggebukin, melakukan karakter assassination. Tapi itu kembali kepada kita semua. Apakah kita ini termasuk wartawan yang cari berkah Allah atau bukan? Tadi saya baca medsos sih, Instagram, air PDM keruh. Langsung saya perintahkan ingin nguji berita ini apa seperti lagi yang dulu dia bikin berita salah. Saya langsung telepon PDM. Sekarang juga jangan ambil waktu, pergi ke TKP. Ternyata bersih. Ya berarti memang ya banyak sekali wartawan dengan membuat produk jurnalistik yang berkualitas, mengandung kebaikan, dan wartawannya juga profesional. Tapi memang ada juga yang sengaja bikin sensasi. Kalau kita dalam hukum Islam, perspektif Islam itu nggak boleh bikin hoax. Dosa kan? Nggak boleh merendahkan orang lain. Karena Allah bersabda, Allah berfirman, Nabi kita juga tidak kurang-kurang mengingatkan kita. Kalau kita suka ngerendahin orang, tunggu Allah yang akan rendahkan kita. Sekarang puas nulis, merasa senang merendahkan orang. Hati-hati, ada suatu saat Allah akan rendahkan kita. Nah kalau sudah Allah yang rendahkan kita, maka sulit untuk hidup ini mendapat keberkahan. Kurang lebih sama semua profesi. Wali kota, hati-hati, wali kota itu amanah. Kapan engkau tidak jalankan dengan baik, maka resikonya sebagai pemimpin tidak hanya di dunia tapi di akhirat akan besar sekali. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, walaupun sekarang dunia jurnalistik, kalian bisa berekspresi apa saja boleh, mari kita terus menjadi jurnalis yang berkarakter. Mengkritisi itu bagus. Tapi kritisme dalam perspektif ingin merendahkan, kan orang itu gini, pokoknya kalau dari dia benar pun nggak mau dengar, karena udah pandangannya harus berbeda. Saya kemarin bahas dalam ceramah, iri, dengki itu lebih parah dengki. Kalau iri itu, asisten satu punya motor, saya iri, ingin punya motor juga seperti asisten satu. Kalau dengki bukan hanya ingin punya motor, tapi bagaimana agar Pak Ridwan tidak punya motor, cuma saya yang punya motor. Itu namanya dengki.
Makanya di dalam Al-Quran itu kita berdoa agar kita dilindungi dari orang-orang yang dengki. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus berlindung dari orang-orang yang hasad. Dengki, parah dengki itu. Bahkan orang yang dengki, kalau perlu dia mengeluarkan biaya agar orang itu menderita. Ya nggak apa-apa jual motor, yang penting orang yang dia dengki itu menderita. Bahkan ada yang lebih parah. Biarkan dia dirinya hancur, yang penting orang itu juga hancur. Makanya Allah itu ingatkan kita menjadi pelajaran berlindung dari orang-orang yang hasad. Kalian ini kan masih muda. Kita ini juga yang mungkin sudah lewat fase muda, tetap relevan untuk selalu merenung, menghindari sifat hasad. Merendahkan orang, memberitakan orang yang gak baik, menyebarkan atau membuat orang itu menderita karena kita, ingat karma Allah. Dan Allah udah berfirman, jika hari ini kita merendahkan orang, maka tunggu saja suatu saat Allah pasti akan rendahkan kita. Tapi kalau saya lihat teman-teman di sini, alhamdulillah, mukanya semua muka-muka surga. Islam itu mudah dan memudahkan. Jadi dulu ada sahabat Nabi, itu tukang minum. Bahkan sampai berperang pun masih minum. Jadi suatu hari ketahuan oleh Sayyidina Umar, karena dia mau ikut berperang. Tapi malam sebelumnya ia mabuk. Terus dibuat keputusan dia tidak boleh ikut. Pasukan berangkat, dia tinggal. Dia nggak sabar menunggu waktunya sampai mabuknya itu hilang. Nah, pasukan udah berperang, dia nyusul. Lapor kepada Sayyidina Umar. Istilahnya kalau sekarang, silahkan sekarang di tes, apa itu? Tes urin atau tes apa? Tes alkohol. Nah, di tes, diperiksa, betul sudah bebas dari mabuknya. Masuk dia medan perang, musuh tumbang-tumbang dia taruh. Tumbang-tumbang. Pas ada waktu jeda. Itu jeda, diam dia di tenda. Ada sebahagian musuh tahu kalau yang bersangkutan ini minum. Diberi dia tuak arak sama musuh. Diminumnya lagi. Akhirnya pada saat peperangan berlanjut dia nggak boleh lagi, karena tidak boleh pasukan atau mujahid itu ikut dalam keadaan mabuk. Yang unik itu apa dari kisah ini? Ini kisah betulan, bukan kisah Malabiu. Yang menarik ini, diizinkan ikut dan tetap dipergaulkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dia ibadahnya sangat kuat, tapi kebiasaan minumnya belum bisa ditinggal. Artinya apa? Kita nggak bisa memaksakan. Kalau orang bisa sholat dulu, ya nggak apa-apa. Jadi mudah, memudahkan. Ya kalau bisa
Kalaupun yang lain-lain belum bisa kita kerjakan, paling enggak sholat dulu jangan ditinggal. Belajarlah untuk sholat 5 waktu. Kenapa teman-teman sekalian? Sholat itu sebenarnya kalau diperas-peras, itu satu saja eksistensinya, supaya menandakan kita itu hamba. Belum kan ya? Sholat itu cuma satu, supaya kita ini berjalan di atas muka bumi ini jelas statusnya hamba, ada yang menguasai kita. Kalau kita enggak sholat, itu kita seolah-olah kayak Fir'aun, ngaku diri Tuhan, enggak ada yang menguasai hidup dan mati kita. Kalian tahu enggak kalau sholat? Kalau sujud? Yang sujud apa? Yang nyampe di lantai apa? Kepala. Kita itu kepala, mahkota. Coba ada yang keinikan kepala Anda. Itu bahasa Inggrisnya bisa betimpasan. Tapi pada saat kita sujud, mahkota yang paling kita hargai paling rendah, bahkan lebih rendah daripada pantat. Maaf. Betul? Itu artinya apa? Salat itu mengirimkan pesan, itu salah satu ibadah yang tanpa perlu kita bicara, di hadapan Tuhan kita sujud mengaku hamba. Jadi kalau puasanya belum bisa 30 hari Ramadannya, ya latihan aja dulu tak Ramadan tahun ini. Ibadah lainnya belum bisa konsisten, mari kita dulu belajar sholatnya. Karena sholat itu sekali lagi ibadah yang tiap saat kita tidak hanya menunjukkan kepada Allah, tapi kita menunjukkan kepada semua yang ada di sekitar kita, bahkan kepada alam, bahwa hidup kita ini ada yang menguasai. Dibuktikan kita tunduk. Tapi kalau salat saja juga tidak, gimana, apa kebanggaan kita di hadapan Allah? Kita dikasih nafas, dikasih makan, dikasih keluarga, dikasih kesempatan bahkan untuk hidup lebih lama, untuk bertobat. Jadi Allah itu cinta kita itu luar biasa. Dikasih kesempatan hidup, lalu pada saat kita berbuat salah, balasannya ditunda. Supaya apa? Antara kita berbuat maksiat, dosa, dengan turunnya balasan ada kesempatan untuk kita bertobat. Dan ketika kita bertobat diampuni. Sehingga tadi yang rencana dibalas menjadi hapus. Begitu meninggal masuk surga. Walaupun sebagian ada yang transit dulu di neraka. Tapi dijamin pasti masuk surga. Jadi kalau ibadah lain belum bisa, paling enggak adik-adikku semua sholat dulu. Dan orang kalau salat percayalah, demi Allah hidupmu tidak akan sengsara. Masa depanmu pasti terjamin. Demi Allah, aku sumpah demi Allah. Kalau kalian sholat dari sekarang, hidupmu tidak akan sengsara. Allah yang akan jamin rezeki kita. Tapi kalau enggak sholat, wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya bisa cerita ini? Saya ngalami, dan banyak orang yang ngalami itu. Kita ini dari yang enggak ada, bukan siapa-siapa. Karena memang orang yang sujud itu derajatnya pasti diangkat oleh Allah. Ada yang diangkat pelan-pelan, ada yang diangkat seketika, ada yang perjalanan pengangkatannya itu kilat seperti kilatnya cahaya, ada yang begamat dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau sholat secara konsisten kita lakukan, hidup kita
pasti tidak akan susah. Akhiratnya dapat, dunianya. Mungkin kita bisa saja miskin, tapi miskinnya tidak susah. Karena beda antara miskin dengan susah itu. Misalnya 2 orang nih, dua-duanya miskin, tapi satu enggak sholat, satu sholat. Satunya bilang apa? Alhamdulillah, apa yang Allah kasih sudah cukup. Pasti tidak ada perasaan miskinnya. Benar? Satunya juga tidak sholat. Kadang-kadang bahkan protes sama Tuhan. Saya ingin cerita sedikit. Saya ini termasuk orang yang lahir, dibesarkan dalam keadaan miskin. Saya demi Allah, saya itu makan, saya mendapati suasana. Saking orang tua itu nggak bisa memenuhi kebutuhan beras dalam 1 bulan. Saya nggak ini saking inginnya kepada wartawan saya kasih inspirasi ini. Saya nggak selamat dunia akhirat kalau dalam kata-kata saya mengandung sedikit, jangankan bohong, bergurau saja. Saking inginnya, saking nggak bisanya kita penuhi beras dalam 1 bulan. Ibu saya itu campur jagung. Masing-masing orang punya mungkin praktek. Bahkan kadang-kadang tidak bisa beli lauk. Wallahi, makan jagung atau beras saja dengan minyak dan garam. Tapi apa yang terjadi? Pengajarannya adalah kalau kita sholat, ini bagian dari tangga proses kita untuk mendapatkan barokah. Dan alhamdulillah naik kuliah memang masih susah juga, tapi dapat kerjaan sebagai tukang mebel, dapat pekerjaan sebagai mulai dari kenek sampai mandor. Masih diuji, tapi hadiahnya apa? Sarjana. Sarjana. Kalau ngeluh, enggak ikut dikit perintah Tuhan, ya mungkin enggak sarjana. Ujian itu enggak mungkin sampai akhir hayat kita masuk liang lahat itu pasti ujian ada. Termasuk perasaan kurang bersyukur. Itu ujian. Misalnya, nih wartawan, nulis tentang saya yang jelek. Hatimu pasti nggak bisa bohong. Bahwa memang kamu sengaja ingin nyerang saya. Merasa menyerang saya itu adalah siksa. Paham nggak? Saya sedekah ini, saya bantu bapak nih, sedekah mungkin 100.000, mungkin bapak hanya buat beli rokok, atau sekedar beli bakso atau nasi sebungkus. Saya yang menyumbang itu, perasaan saya kayak lapang, senang, luar biasa karena saya bisa bantu. Tapi kalau kita menyakiti orang, sama, mulutmu bisa mengatakan saya tidak salah kok, tapi hatimu karena niatnya memang ngetik berita, berkata nyebarkan berita, kalbu kita itu nggak bisa bohong, memang niatnya gitu, merasa seperti itu. Ini belum siksaan yang secara fisik ya, memiliki perasaan bersalah saja itu sudah siksaan. Paham? Paham nggak? Paham? Ketemu sama orang yang kita sakiti nggak enak, itu udah siksaan. Kesempitan lapang hati itu udah siksa. Cuma kita kurang nyadari. Pak Erham, misalnya jelekin wali kota misalnya, atau Pak Nobi
Boleh mulut mengatakan tidak, tapi hati pasti bicara iya. Hati yang bicara iya itulah sudah bentuk siksa. Belum yang secara fisik disiksa oleh Tuhan, dibalas secara karma. Nah, kita harus takut, Kita nggak bisa bilang ini kan profesi wartawan, saya ini profesi saya, nggak bisa. Tetap bisa dibedakan antara yang minyak dengan yang air. Ku infasikum binaba'im fatabayyanu. Jika engkau mendapatkan berita. Jadi kalau dalam Islam itu namanya fiqhu dakwal kalam. Kalau di jurnalis. Ku infasikum binaba'im fatabayyanu. Kita harus tabayun. Apakah berita yang kita buat? Apakah kabar yang kita mau sampaikan tidak mengandung hoax? Itu sebabnya tabayyun. Tapi kalau pemerintah ada kebijakannya yang dianggap oleh jurnalis atau pengamat keliru, oh itu bukan hoax namanya, itu bukan jelek-jelekin, itu mengkritisi namanya. Misalnya saya katakan, untuk berkomunikasi, pemerintah Kota Samarinda harus memiliki handphone Samsung untuk komunikasi. Harganya katakanlah 9 juta. Tapi bagi wartawan punya referensi lain. Tidak harus Samsung kok. Fungsi yang bisa dipakai di Samsung ini bisa juga dipakai oleh Mio yang harganya jauh lebih murah. Kenapa tidak pakai yang lebih murah? Pemerintah kota boros. Itu bukan namanya hoax, itu namanya mengkritisi. Ada landasan justifikasi argumentasinya. Tapi kalau apapun yang dilakukan oleh seseorang tapi beritanya jelek terus, itu udah niatnya. Kalau dalam istilah hukum itu ada mens reanya. Sudah ada niatnya, memang ingin pokoknya apapun yang dikatakan oleh kota itu harus salah walaupun benar yang diucapkan. Tapi kalau mengkritisi kebijakan publik, kalian punya kewajiban sebagai harapan masyarakat. Nah, siapa tahu memang ada kepala dinas saya tadi misalnya gitu, beli handphone Samsung untuk fungsi komunikasi, tapi sebenarnya Mio apa segala macam lebih murah yang bisa fungsinya sama. Saya akan ikut kalian karena memang kita harus berhemat. Mengapa harus mengeluarkan uang 9 juta kalau ada harga yang 5 juta? Jadi harus dibedakan mana hoax, mana berita kabar yang tidak dilandasi tabayun, atau memang sengaja untuk melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter pada seseorang, atau ingin membuat kegaduhan supaya medianya viral. Berita baik saja terhadap orang itu beritanya benar, tapi berita jelek tapi benar, itu enggak boleh diviralkan kalau dalam hukum Islam, karena itu mengumbar aib orang lain. Kalau suatu hari ada yang seperti itu, Al-Islam sudah kasih kita syariat. Kita juga harus bersiap suatu hari aib kita akan dibuka. Karena kita tidak mampu menjaga aib saudara kita, maka Allah tidak akan menjaga, akan membuka aib-aib nanti minimal di akhirat. Kalian, kita ini punya saudara, punya keluarga, kita nggak dapat, pasti saudara kita dapat. Pasti orang tua kita dapat. Sehingga profesi apapun kita jalani, mari kita jaga. Karena tidak hanya menyangkut tentang produk jurnalistik ensih, tapi ada konsekuensi spiritual yang harus kita tanggung pada suatu masa. Sebaliknya, kalau kira-kira kita mampu menjadi katalisator terhadap sesuatu yang
bisa bermanfaat kepada masyarakat, justru itu yang jauh lebih bagus. Bisa memberi saran, masukan kepada pemerintah, itu jauh lebih bagus. Jadi kita enggak mengharapkan kalian manut pada pemerintah walaupun pemerintah itu salah, enggak. Tapi kita harus menjadi wartawan itu kira-kira menjadi wartawan yang wasatiyah. Berdiri di tengah. Ketika pemerintah harus dikritisi dengan kritik untuk objektif, membangun, untuk mengundang kemaslahatan kebaikan, maka ayo. Tapi pada sisi yang lain, mari kita berfungsi sebagai katalisator agar kekurangan-kekurangan yang masih terdapat sekarang kita bisa perbaiki sama-sama dengan memberikan masukan. Dan menjadi pemerintah, mitra pemerintah dalam menyebar berita yang kira-kira bisa memotivasi masyarakat. Agar masyarakat ikut terlibat secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Contoh misalnya sampah. Sampah itu bukan soal, sebenarnya kemarin saya rapat. Persoalan sampah itu bukan apakah kita akan memakai insinerator, bukan soal teknologi. Bukan soal TPA. Persoalan pokok sampah itu ada di hulu. Apa itu? Perilaku masyarakat. Kita punya mesin canggih, tapi kalau masyarakatnya tetap buang sampah di sungai, tetap pengurusan sampah kita akan mahal. Persoalan sampah itu, persoalan pokoknya ada di hulu. Hulu itu apa? Perilaku. Coba sudah berapa kali, belasan kali kita turun ke sungai untuk membersihkan. Masih saja ada sampah di sungai. Kesadaran mengotori sungai kita yang belum terbentuk secara maksimal. Itu artinya memang literasi kita terhadap soal lingkungan, khususnya sampah, bukan cuma masyarakat, di kita-kita yang ada sekarang, itu juga memang masih harus ditingkatkan. Sebagian kita enak bicara bikin paparan, kepala dinas DLH juga bikin paparan bagus-bagus, tapi belum tentu juga nanti dia urus plastik makannya. Coba lihat Jepang itu sejak kecil, itu mereka anak TK ke Jepang itu, kalau mereka ke TK ada ditaruh di tas ranselnya itu, kayak tempat tisu, padahal bukan tempat tisu, itu kayak apa? Kayak sisir gitu. Ternyata itu plastik sampah yang bisa ditarik. Enggak usah orang Jepang asli, keluargamu ada orang Jepang punya anak pergi libur sini. Dimanapun dia lihat sampah, walaupun pembungkus permen, dia pasti, karena budaya hidupnya orang Jepang, budaya orang bersih. Nah, kalau kita sudah berada dalam posisi itu, insya Allah Samarinda ini akan jadi bersih. Memang nggak bisa setahun, tapi kita harus mulai dari persoalan paling pokok itu di hulu, ya adalah kebersihan. Nah, ini banyak di periode kedua ini banyak yang kita mau lakukan. Kemarin teman-teman sudah saya kabari bahwa alhamdulillah rumah sakit Yamuis sudah ditentukan pemenangnya, plenary dari Australia. Sudah mengirim surat juga ke saya. Mereka akan ketemu, meminta waktu pada saya ketemu tanggal 21 April di Samarinda. Ini apa? Bantuan Allah semua. 2,5 tahun kita bolak-balik Jakarta sampai saya ke Korea kemana, agar kita memiliki rumah sakit
yang betul-betul memiliki kualitas layanan manajemen yang profesional. Alhamdulillah tidak ada usaha yang sia-sia. 2,5 tahun berjuang, bolak-balik Jakarta, teman-teman di dinas kesehatan, akhirnya membuahkan hasil. Nah, ini program banjir juga berjalan terus, penataan kota berjalan terus, pendidikan dan kesehatan menjadi fokus yang akan kita beri perhatian lebih besar pada masa pemerintahan kedua ini. Ini sebenarnya tadinya tidak ada jadwal ini, ngoceh-ngoceh ini. Pokoknya langsung masuk buka puasa. Tapi karena waktunya berkumpul kita lumayan menjelang buka puasa, maka diisi dengan ngoceh-ngoceh ini. Tapi jujur kawan-kawan sekalian, hidup ini dalam hari-hari jangan pernah lepaskan dari agama. Boleh tampang kalian kayak gini, rambut ikat, tapi orangnya sujud, orangnya sholat, top, gak apa-apa. Jelas di hadapan Allah. Gini teman-teman, sholat itu asyik betul. Pokoknya coba mulailah konsisten untuk sholat. Itu kegiatan yang benar-benar asik bener. Asiknya apa yuk? Kita itu bangga karena kita ngakui bahwa kita itu hamba di hadapan Tuhan. Sholat itu Allah nggak butuh kita, nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh untuk menghambakan diri di hadapan Tuhan. Udah kalau kita itu ngaku hamba, percaya nikmat-nikmat lain akan segera kita songsong. Tapi sabar, sabar. Ya, memang maqam makluma, derajat makam kita itu beda-beda antara satu dengan lain. Itu hak prerogatif Tuhan. Kayak misalnya saya ini dengan Pak Wawali, saya ditakdirkan sedikit lebih ganteng dari Pak Wawali. Ya toh? Tapi sebaliknya Pak Wawali ditakdirkan lebih banyak sugihnya daripada wali kota. Itu ganteng saya sedikit. Tapi kalau sugih beliau lebih banyak. Jadi beda-beda. Kalau Pak Asisten satu, segala-galanya dia kalah. Itu makomah maklumah itu. Memang begitu. Kepala dinas, Pak Wali ini dalam 1 bulan ada aja marah-marah. Emang begitu tugasnya wali kota. Wali kota cuma 3 tugasnya. Kasih perintah, marah-marah, kemudian kasih hukuman. Yang ada perjanjian kinerjanya itu cuma kepala dinas. Wali kota tidak ada PK-nya. Wali kota itu rais, pemimpin, yang memiliki otoritas untuk menggerakkan organisasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga pasti semua pemimpin melekat kalimat dapat memerintahkan. Bedanya saya, kalau memerintahkan sesuatu saya punya standar, saya punya alat parameter untuk mengukur apakah perintah itu dilaksanakan sesuai dengan parameter yang saya sudah kasih. Kalau enggak sesuai parameter, dilaksanakan saja tidak sesuai dengan parameter, saya pasti tegur. Apalagi perintahnya enggak dilaksanakan. Jadi kepala dinas enggak usah pikirin itu, kalau pikirin stres, karena memang saya ditakdirkan jadi wali kota.
Apa Anda? Pandang itu punya keinginan, sebaliknya ingin memberi perintah, nggak bisa, memang takdirnya saya yang jadi wali kota. Jadi saya yang harus kasih perintah. Saya yang harus marah. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan masyarakat. Udah kita harus berhenti berdiskusi situ, kan itu hanya stres saja. Al-Quran itu memberi kunci 2 kalau mau bahagia, enggak mau stres. Cuma 2 saja kuncinya. 1, tahu diri, kemudian tahu batas. Sudah. Alhamdulillah. Ya ini satu-satunya yang kita bisa tepat waktu hanya buka puasa. Dah, cukup sudah. Terserah, ini enggak ada kesimpulan, kalian aja semua simpulkan. Mudah-mudahan yang baik mengandung hikmah dan kita bisa dapat inspirasi. Yang jelek kita buang. Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.